Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi aqara fil qulubi ma'rifatuh bi dzikrihi wa ja'alana kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya. Allahul azizul hakim. La ilaha illallah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa syadidul quwa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salli wa usallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ila hadrati Syekh Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukarramin wal muhtaramin jami' ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Zuriwaya, wabil khusus bangsa Abah Aos yang senantiasa siang dan malam mengamparkan kejembaran rahmaniyahnya untuk kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan keinginan dan selamanya seterusnya untuk kita tetap istiqomah untuk menjadi seorang pelaku, pengamal, pengaman dan pelestari ajaran TQN Pondok Pesantren Suryalaya. Teriring doa semoga bangsa Abah senantiasa diberikan kesehatan jasmaninya, diberikan panjang umur, limpahan berkah karomah semoga dicurah limpahkan kepada seluruh dzurriyyah dan nuriyahnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram wal Muhtaram, kepada Sohibul Bait yang saya hormati, semoga Allah muliakan Bapak Ustaz Firdaus beserta keluarga. Teriring doa semoga seluruh bentuk pengorbanannya, hajat dan cita-citanya Allah kabulkan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Teriring hajat dan cita-cita kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, para kesepuhan hataman manakiban di tempatnya masing-masing, para dai-daiyah semuanya sama-sama hadir. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul kembali dalam acara yang menjadi kesukaan guru agung kita, yang merupakan sudah menjadi keperluan hidup kita. Jadi manakib itu keperluan hidup kita, karena di dalamnya sudah terdapat berbagai urusan dunia dan akhirat. Hanya mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah manakiban ini, kita semakin menjadi orang-orang yang halus dalam budi pekerti, halus dalam segala urusan, sehingga si halus ini menjadi betah ibadah bersama-sama dengan kita, tidak berangkat kemana-mana si halus ini. Jadi kalau tidak diikat oleh talqin, pasti si halus ini jalan-jalan terus.
Jangankan sedang duduk seperti ini, sedang sholat pun si halus mah jalan-jalan kemana-mana. Si halus ini yang suka banyak berbicara, membisikkan hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu. Makanya si halus ini harus dididik oleh kita. Pendidikan si halus ini adalah salah satu dengan kita seperti ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh As-Sarraj. Beliau menyampaikan beberapa tahapan di dalam prosesi tazkiyatun nufus. Prosesi tazkiyatun nufus, proses pensucian jiwa. Ada beberapa tahapan menurut Syekh As-Sarraj. Yang salah satu di antaranya adalah bahwa ketika seseorang hendak melaksanakan tazkiyatun nufus, maka yang pertama adalah harus diperbanyak urusan ibadah. Al-ibadah bukan hanya cukup dengan yang wajib, tetapi berbagai ibadah-ibadah sunnah harus kita jalankan dengan secara ikhlas menjalankannya. Karena kalau hanya mengandalkan yang wajib-wajib saja, orang-orang awam pun memang seperti itu. Tetapi kita yang dalam hal ini sedang belajar menempuh perjalanan rohani, terlebih dalam melakukan tahapan proses pensucian jiwa, tidak cukup dengan ibadah yang wajib saja. Bahkan si hawa nafsu ini, si halus ini, agar tunduk bisa kita kendalikan, harus dibebani dengan berbagai ibadah-ibadah, terutama dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Di samping yang wajib, yang utama harus kita sangat perhatikan. Bahkan dalam salah satu firman-Nya dalam hadis qudsi disampaikan, Allah tidak akan menunaikan hak-haknya, Allah tidak akan melaksanakan kewajibannya kepada kita sebelum hak-hak Allah kita laksanakan, kita tunaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis qudsi itu dikatakan, jika engkau tidak menyiapkan waktu untukku, maka niscaya aku akan isi dadamu dengan berbagai kegelisahan, dengan berbagai kefakiran, dan apa yang menjadi keperluanmu tidak akan aku cukupi. Tetapi kalau engkau sengaja menyiapkan waktu untuk ibadah kepadaku, maka aku cukupi segala kebutuhanmu dan aku isi dadamu dengan berbagai kekayaan-kekayaan. Maka dalam hal ini kita di tengah kesibukan seperti Ibu Dian, sibuk di kantin walaupun terkantuk-kantuk tapi duduk di dalam majelis yang mulia ini, berkhidmat dengan berbagai, dengan segala yang ada, tenaga, hal semuanya di mana kayak ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, prosesi tahapan tazkiyatun nufusnya bisa mudah dilaksanakan. Cirinya ketika seseorang sudah menjadi bertahap menjadi suci kalbunya, cirinya adalah ringan dipakai ibadah ya. Jadi ketika jasad ini terasa berat untuk ibadah, segala malas, segala susah, segala sulit, berarti masih banyak dalam jiwa kita berbagai kotoran-kotoran batin. Kalau di dalam Tanwirul Qulub dikatakan kotoran-kotoran batin ini adalah najis ruhani,
sebagaimana ibadah yang dohir, ketika terdapat najis maka ibadah yang dohir itu adalah tidak sah. Ya. Sama proses perjalanan rohani menuju Allah pun ketika masih terdapat najis rohani, maka perjalanannya tidak akan sah, artinya akan terhambat, macet perjalanannya. Maka salah satu yang menjadi sumber penghambatnya itu harus kita hilangkan, salah satunya ya. Terutama hambatan yang paling besar yaitu sifat ananiyah. Apa itu ananiyah? Sifat keakuan, pengakuan diri ya, itu yang paling besar penghalangnya. Kata Abah mah, kalau di aku mah hangus, jadi wali pun tidak jadi kalau di aku ya. Rek jadi wali ge mau jadi di mana ngaku. Segala bentuk ibadah, semua yang kita laksanakan adalah bukan oleh kita, tetapi atas barokah dan karamat guru agung kita. Kita terbawa sebenarnya. Jadi kita terbawa. Terbukti dulu ketika kita sebelum bertemu guru, apakah mau berzikir seperti ini? Mau melaksanakan sholat sunat? Oh, jangankan sholat sunat, sholat wajib pun ya. Hayang buru-buru beres we, kamu lawan pidato sayang buru-buru balik ya. Nah, jadi inilah bukti bahwa secara perlahan tetapi pasti kotoran-kotoran batin kita, najis rohani kita, perlahan-lahan dengan kita hadir istiqomah seperti ini akan Allah bersihkan. Jadi tahapannya adalah ibadah. Ibadahnya harus terus ditingkatkan. Yang kedua, prosesi tahapan tazkiyatun nufus menurut Syekh As-Sarraj adalah yang keduanya adalah, ada yang masih ingat? Yang keduanya adalah mujahadah. Sesuai dengan huruf mim yang terdapat dalam susunan bulan Muharram. Mimnya adalah mujahadatun nafsi, berjuang untuk senantiasa mensucikan jiwa kita. Makanya agar jiwa ini tidak terganggu, saya dari tadi di rumah dengan istri ngobrol tentang hadis Bukhari yang disampaikan Abah di Masjid Raya itu ya, yang diantaranya adalah cabang iman itu ada 70 lebih. Saya punya hadisnya, nanti mungkin di kesempatan tertentu dalam artikel atau apa saya tuliskan nanti. Cabang iman itu ada 70 lebih, bisa 71 atau maksimal 79, tidak sampai 80. Tertinggi dari cabang iman adalah la ilaha illallah. Dan serendah-rendahnya, setidaknya bahwa cabang iman yang paling rendah itu adalah menghilangkan gangguan-gangguan dalam perjalanan kita. Saya berpikir dulu menghilangkan gangguan di perjalanan itu ketika ada cucuk, ketika ada beling, ketika ada paku dihilangkan. Dulu seperti itu berpikirnya, menghilangkan gangguan yang ada di jalan itu. Maksudnya ada paku kepinggirkan. Dulu seperti itu pemahamannya Bu Haji. Itu pun tidak salah, memang harus seperti itu. Tapi itu baru secara fisik. Yang paling penting yang harus kita hilangkan adalah gangguan-gangguan yang akan mengganggu perjalanan ruh kita kepada Allah. Seperti apa? Ucapan-ucapan yang tidak mengenakan. Naonan manakib gitu kieu. Capek-capek misalnya. Itu gangguan. Bisa datang dari orang tua sendiri, bisa datang dari, kalau suami dari istri, kalau istri dari suami, atau dari anak. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan gangguan-gangguan itu datang
Dalam rangka apa? Nguji tentang keimanan kita, sampai sejauh mana keyakinan kita kepada Allah, sampai sejauh mana keyakinan kita terhadap ajaran yang kita pegang. Saya sudah berikrar, sudah ngomong di hadapan istri saya, ya. Kalaupun keluarga tidak ada yang ikut, tidak jadi masalah. Cukup saya dan istri saya, ya. Kalau kakak, adik tidak mau ikut, karena apa? Urusan hidayah bukan perkara mudah, Pak. Walaupun saya kata orang adalah wakil talqin, tetapi di keluarga besar istri tidak ada, belum ada yang mau ikut. Belum dijelaskan sudah sebegitu jelas. Justru nyarinya yang bukan-bukan, nyarinya yang sekali jadi, ingin yang instan, paranormal, nyarinya tepek. Saya bilang silahkan, sok cari sampai ke ujung langit, ya. Bila perlu cok gitu, bukan diarahkan ke sini oleh keluarga teh, justru nyarinya ketika ada sesuatu teh kepada orang pinter. Nah, itu salahnya teh. Saya hanya menyampaikan biar saja. Udah, urusan hidayah mah bukan perkara, karena sudah dinas oleh Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya innaka latahdi, engkau Muhammad dulu kepada Nabi, mungkin kepada kita sekarang, latahdi man ahbabta, engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk, tidak akan mampu menjelaskan, tidak akan mampu memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang akan memilih siapa orang yang akan dipilih, diberikan nurnya, dimasukkan nurnya kepada kalbunya, sehingga ketika sudah dipilih tidak akan memandang siapa-siapa. Geus katoel mah geuningan batur ge jadi dulur, orang lain jadi saudara, sanggup berkorban lutlet kesang melaan heuh kusa dibantuan sagalana. Keluarga sendiri mah hare-hare. Itu bukti, ya. Bukti bahwa hidayah itu mahal dan tidak bisa kita memberikan hidayah. Jadi saya mengatakan make jeung punung sagala kan baik. Keluarga tidak kira saya cukup sebenarnya. Saya tidak ada kewajiban untuk memaksa kepada orang lain, tetapi kepada anak boleh ada pemaksaan. Anak juga kalau sebelum menikah. Kalau sudah menikah itu hak suaminya. Kalau anak kita istri, ya, hak suaminya yang lebih berhak. Kita boleh memaksakan, hayo ikut kamu belajar dzikir. Maksa kepada anak yang belum menikah itu ada, boleh ada rada memaksa saeutik. Ari sudah menikah mah nanti Pak Ibu Ice ai kana tos nikah mah kewajiban teh ngajelaskeun unggul, teu tiasa maksa, urang paksa. Jelaskeun sok, tah penting dikit teh kitu. Jadi mujahadatun nafsi adalah tahapan selanjutnya untuk kita prosesi mencapai tazkiyatun nufus. Kemudian tahapan yang ketiganya sekedar mengulang kembali. Tahapan yang ketiganya adalah riyadatur ruh atau tarbiyatur ruh. Ya, melatih rohani kita, mendidik rohani kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan berbagai amal-amalan yang sudah diberikan oleh guru agung kita. Contoh dalam rangka tarbiyatur ruh atau riyadatun nafsi, bahwa ketika ada suatu perkara, dua perkara antara keinginan dengan perintah, maka mana yang kita dahulukan? Kalau dalam rangka kita riyadatur ruh atau tarbiyatur ruh, maka pasti pilihan akan mengambil mendahulukan perintah daripada mendahulukan keinginan. Walaupun sebenarnya ketika memilih mendahulukan perintah, hawa nafsu berontak Pak. Dan memang dikatakan jalan yang datangnya dari Allah itu
adalah ketika hawa nafsu berontak, berarti itulah jalan yang dari Allah, petunjuk dari Allah. Tetapi kalau hawa nafsunya merasa senang, itu datangnya dari hawa nafsu. Datangnya. Cirinya gitu lamun sekiranya orang ngalaksanakeun si perintah, nafsu teh berontak, nafsu teh aduh sabenerna masih berontak, berarti itu sebenarnya datang dari Allah. Tetapi kalau hawa nafsunya antang hari-hari cicing, datangnya dari hawa nafsu. Itulah harus semakin bisa membedakan. Maka proses inilah tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama adalah ibadah, harus digarap, dan yang sunnah-sunnah tentunya, sebagaimana wasiat dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malabar, yang dalam 9 wasiat ini salah satunya adalah muhafaltu ala sunnanin, ngaraksa, menjaga senantiasa berbagai sunnah-sunnah. Palili sunat-sunat, palili baik dari kopi, kita biarin saja, jangan diganggu, sedang nikmat. Dulu saya hanya bisa membaca saja, Bu Haji Ice. Dulu kitabnya sudah punya tahapan-tahapan menempuh perjalanan para wali-wali Allah ada. Di situ kalimatnya man roma faslu tariqal auliya falyahfadon hadal wasaya wa amila. Barang siapa yang ingin mengikuti perjalanan para wali-wali Allah, maka hendaklah engkau menjaga berbagai wasiat-wasiat ini dan hendaklah kamu mau melaksanakannya. Wasiatnya ada 9. Salah satu dari 9 ini adalah menjaga berbagai amalan-amalan sunnah. Ternyata tadi kalau As-Sarraj mengatakan proses tazkiyatun nufus ini adalah harus ibadah. Bukan ibadah yang wajib, tapi memperbanyak ibadah yang sunnah. Dicoba dalam segala hal. Nanti siapa tahu ibadah apa saja yang tidak yang akan tembusnya kepada kita tidak tahu. Bisa jadi kita memberikan makanan kepada orang, bisa jadi, atau dengan membahagiakan orang, idkharus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Dan harus dicatat, Abah pernah bersabda, saya mendengar sendiri ketika di Jagat Aras, ibadah yang gede setelah ibadah yang 5 itu adalah idkharus surur. Jadi ibadah yang gede setelah ibadah yang 5, setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kan ibadah gede. Yang 5, ada ibadah yang ke-6 yang gede, yaitu idkharus surur, membahagiakan hati orang, ngabungahkeun ka batur teh ibadah gede, membahagiakan orang itu ibadah gede. Bahkan ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat dan puasa, tetapi bisa hapus dengan cara membahagiakan orang lain. Ada ya, dengan cara membahagiakan orang lain. Makanya kita dengan siapapun usahakan agar bisa ngabungah. Membahagiakan itu bukan hanya dengan dikirim makan, bukan dengan budi pekerti, dengan budi bahasa yang bagus, ya, dengan roman muka yang enak dilihat, orang lain seneng ngelihat. Nah, entah ningali terus sebal dengan si itu semanyun manyun teh ada teh musingkeun ka batur teh gitu teh. Ya. Kita mah muka papendak senantiasa tersenyum, walaupun kan bae duit itu boga terus senyum-senyum atuh gitunya. Membahagiakan itu. Jadi ternyata membahagiakan orang lain itu ibadah gede. Itu sabda bahasa Abah. Kalau bahasa Arabnya idkharus, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Tuh yang pulang kerja kasihan. Tah, Pak Andre, punten. Tadi yang tadi. Jadi alhamdulillah kita belajar tuh. Ada roti, ada bolu, ada segala ya kopi. Subhanallah, ini dalam rangka membahagiakan. Kalau tukang ngopi perlu diketahui, kalau belum bertemu kopi kepalanya nyut-nyutan.
Makanya ketika ketemu kopi bahagia, alhamdulillah. Kan bahagia hanya dengan diberikan kopi. Betul, tanya saja ke tukang kopi, ke ahli kopi. Kalau belum bertemu kopi, kata nyut-nyutan kepalanya. Makanya kalau suka kopi sangat bahagia. Dengan hanya kopi bisa hapus dosa itu, Ibu Dian. Ya, niat membahagiakan dengan secangkir kopi. Alhamdulillah. Mujahadatun nafsi, tarbiyatur ruh, pendidikan ruh. Bahkan saya membaca di dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani karya Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa gambaran hawa nafsu manusia itu seperti onta liar. Bayangkan Pak, onta teh satu binatang yang gede, onta digambarkan geus mah gede, lingas, kabayang Pak, hese. Maka berdasarkan kutipan Nabi tersebut digambarkan, jadi Syekh Abdul Qadir menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hawa nafsu itu seperti binatang onta yang liar. Maka ketika engkau ingin menundukkannya onta itu, berilah onta ini beban-beban yang berat agar tidak liar. Karena ketika diberikan beban, onta itu akan nurut kepada yang menungganginya. Maka gambaran hawa nafsu kita seperti itu. Apa beban itu? Bebani hawa nafsu kita dengan berbagai ibadah-ibadah. Ibadah dididik. Diberi beban itu dididik, ditarbiyah. Ya. Diriadohan, dilatih hawa nafsu teh. Hayang nama hawa nafsu teh aduh segala senangnya. Henang hening mun heula eta mah nya shopping jalan-jalan emang gitu kan ya. Disangkana kenapa perintah ngaji urang teh tuluh-tuluh oge kan kita teh nyalakeun batur nya gitu. Hawa nafsu seperti itu, hayang macara batur malam-malam alun-alun kan gitu senang-senang di alun-alun teh jalan-jalan selfie di jalan raya. Aduh eta dipakai selfie di jalan raya enak mah masya Allah. Aurat. Gitu tak enak ya Allah ya Karim. Saya kalau pulang ngaji malam Pak, pas kalau pulang ngaji di Bandung Selatan pasti ke situ muter. Ini Bandung terjadi bener ajang pamijahan enak malam-malam itu pamijahan. Jadi pamijahan di Bandung nambah enak mah. Dulu hanya Tegalaga pamijahan teh, sekarang di alun-alun itu kota Bandung. Bahkan pamijahan di alun sampai ke malam pamijahanan teh. Sampai malam. Bayangin Pak, saya pulang ngaji jam 11 kalau ngaji di Bandung Selatan Bu Haji di daerah kalau sedang sekitarnya kan Naibah pasti lewat gitu jam 11 malam. Eta masih penuh. Kamu malam kan kalau jadwal di Naibah itu malam minggu terakhir selewat malam minggu ini orang nggak siang nggak malam macet di dia. Tapi ramah selfie nongkrong bareng ya teh. Pengaruh masjid deket sakit deket. Teu apa lu eta masjid di ya ladang pisorgaeuna di dinya ngagimungna teh ngumpulna teh. Yang dihanap. Nah, itu bukti bahwa memang keinginan hawa nafsu senantiasa diantur. Makanya dididik, diriadohan ku berbagai ibadah. Artinya dipengkolkeun tina kahayangna gitu. Jadi cara ngadidik hawa nafsu teh dipengkolkeun tina kahayangna. Boga duit hayang mah belanja we budian shopping itu shopping teh. Poho we kana kewajiban sedekah teh. Padahal ciri jelema iman eta teh Pak Haji. Ciri jelema iman eta mah subhanallah Pak. Saya ngalenyepan teh menghayati eta Allah menjelaskan ciri jelema takwa aya sedekah. Ciri jelema iman aya sedekah. Jelas eta mah. Kan kelewat teh kieu. Dina Quran surat Al-Anfal buka. Nya. Inna mal mu'minun ladzi idza wajilat qulubuhum wa ta'ala jatu imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kaituna wa aqimi shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika imanan haqqan gitu kalimatna. Al-Anfal ayat 2 sampai ke ayat 5 3 ayat.
Di situ jelaskan orang yang iman itu satu, Bergetar. ketika disebut Nama nama Allah bergetarlah hatinya. Artinya ada kerja hatinya bergetar, gawe hate. Nyata dikir ofi. Selanjutnya watuliyat alim ziyadatu iman, ketika diturunkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat tanziliyah. Apa ayat kauniyah? Ayat tanziliyah buktinya ayat kauniyah alam, kejadian-kejadian alam. Nah, ketika itu ayat wazadatum iman, bertambah iman, naik iman, lainnya nyalahkeun batur. Beledug misalnya terjadi eta kebakaran gitu kieu. Hayu sibuk nenengan salah kebatukeun we ayat Allah. Itu ayat Allah naon? Karusakan di muka bumi, di darat jeung di lautan, dahar fasad fil bari wal bahri bima kasabat. Eta teh ulah-ulah tangan manusia. Ayat Allah eta teh. Di Al-Qur'an geus jelas. Kejadian naon terjadi di muka bumi eta teh akibat tangan-tangan jahil manusia. Ayat Allah. Nu iman mah lain sibuk nyalakeun, nyanyarekan goblok tah pamarteh lain kitu. Tetapi bertambah naik orang naon orang oge berarti ka lingkungan ulah seperti itu. Kita juga kepada lingkungan jangan seperti itu, karena ketika kita berbuat seperti itu pasti yang timbul kerusakan. Maka yang paling berat adalah kerusakan moral. Eta kiamat eta teh goncang, eta teh gempa di mana-mana Pak ini. Maka bersyukur kita dipertemukan dengan guru mursyid, diberikan la ilaha illallah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Moal kiamat ya. Moal datang, moal jadi kiamat. Lamun samemeh di muka bumi ieu masih kena ngucap la ilaha illallah. Artinya kiamat ke urang heula sekeluarga. Lam urang ngamal la ilaha illallah moal terjadi kiamat, moal terjadi gempa. Gempa akhlak utama namanya. Ya. Gempa moral. Tuh. Wa tuliyat alaihim zadathum teu arapaleun ayatna. Zadathum iman. Nah, imanna naik. Bertambah imanna. Wa ala rabbihim tawakalna, menyandarkan segala keperluan hidup dan matinya hanya kepada Allah. Orang iman. Seterusnya pada ini buka pada ini nu tadi teh. Seterusnya ayatna wa qimissalah wa mimma razaqnahum ngalaksanakeun salat. Oke, mau menginfakkan sebahagian rizki, kan sebahagian teloba sebahagian, Ipan. Ya. Ari sebahagian mah lain kabeh sabahagian piragi. Benar teh? Alladzina yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfikun ulaikal humul mu'minunal haqq. Tuh. Jelema iman anu bener eta teh. Matak cukup sholat wungkul dacan dak aya tambahanana jalma nu sholat oge jalma nu berinfak sebagian harta na sebagian rezeki palili jauh-jauh dari batas kota nyandak martabak nyandak pukis rezekina tah keur mana kieuan rezekina bahkan para sahabat mah seluruh lah harta. Guru agung mah semua di tasarruf payadi sodakonon tanaga mingpin hataman eta teh memang teu make tanaga eta teh make tanaga eta teh dari teu apal mah balak-bak eta teh macet di jalan komo diberi lampu pareu mah bingung lampu pareu yo disenteran ku HP gitu teh. Maka belajar di talar nya padaus eleh ku si AA si AA mah geus katalar geus paseh dia ilah kadorona ge. Jadi eta ya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun.
sabda Nabi, kulu khairun sodaqah. Segala sesuatu bentuk kebaikan adalah sedekah. Mamah teteh dian ti bumi na ngalengkahkeun sampean pada ngiringan we ka ditu ngarti teu ngarti rek calik mamah mah sedekah eta teh sedekah tanaga nya kahadean segala kahadean sedekah mutabihna anu caksetna cara rumping eta teh dalam rangka ngabuktikeun yen urang teh ngagaduhan iman nu bener Cilenyi udah dicuculun tadi Sugan teh uing ngungkul pangjauhna. Aya leuwih jauh geuning. perasaan teh pangjauhna we urang teh nya sieu teh aya leuwih jauh buah batu kasalip ibu deui subhanallah. jadi eta imanan haqqo ulaika iman nu bener teh eta jadi ciri iman nu bener sabar hiji ciri iman yang bener ada berapa Bu sepoho deui eta kan kudu dipikeun hiji 2 3 4 5 ka hiji gawe hatena ketika sebutan nama Allah wajilat tubuh bergetar dikir ke Allah kaduana tadi pak ketika diturunkan ayat-ayat Allah nambah keimananana katiluna menyandarkan segala bentuk dunia akhirat hanya kepada Allah wa ala rabbihim yatawakkal tawakal ka Allah wungkul kaopatna nu ngalaksanakeun salat kalimana anu sok daek sedekah tina sabagian rezekina eta teh jelema iman nu bener gitu lamun koret iman mah iman ngancan sampurna imanna gitu. Ari bager dermawan tapi teu salat ngawe lain jelema iman gitu ya pan aya teh jelema teh bager dermawan barahan tapi teu salat heuh teu bener eta teh gitu teh ya tauhidna teu bener ya aya nu kitu teh dan nu penting mah alus hate we jeung tatangga pan kitu mah bahasana teh nu penting mah ulah sok nyerikeun batur jangan suka menyakiti orang yang penting mah kita dermawan kepada tetangga salat henteu salat tidak teu bener gitu ge eta teh namanya dalil pembenaran membela diri memang sudah salah eta gitu ya jadi kita mah harus sesuai dengan aturan Quran jadi ngabuktikeun jelema iman teh seperti ini bahkan al imanu riyanu wa libasuhud taqwa iman itu masih dalam keadaan telanjang can di bajuan maka baju keimanan teh takwa dijelaskeun deui ciri takwa teh naon wae tuh ya ciri takwa sabaraha hiji ulang nih ya ulang jadi si apal teh tinggal praktek gitu maksudna teh ya ciri takwa aya dina Quran surat Ali Imran kalimatna wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra wal kadziminal ghaid wa 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin atuh harame seteuing nyata bedana teh doa bedana teh apal we padahal mah samara kata atuh sinin kitu geus harare seteuing atuh eta teh surat Ali Imran ayat 100 teangan we eta teh 130 hiji gitu dan seterusnya ya dijelaskeun itu wasari ulama kudu harus bersegera mencari ampunan Tuhanmu ya. Wasari ulama miru wajannatun yang sudah menyiapkan ya. Wajannatun ardu menyiapkan surga yang seluas bumi dan langit uiddat lil muttaqin yang diperuntukkan untuk orang yang diperuntukkan orang yang takwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wa orang yang berinfak di jalan Allah ketika dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, tetap berjalan infak kepada Allah.
tuangun sagalana itu kieu. Bisyarra iwadu. Bahkan bangsa Abah mah aya sabareta? 134 atau orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang. Eta teh berarti dari 32 wasari'u ila mabdutil 132 tilu. Eta teh sabda Abah begini Pak. Sabda Abah mah kieu si kuring teh hari palabadina mah ting siap ting henteu. Anu alus mah namina infak mah di mana keur teu boga. Tapi ka lamun teu boga teh hayang manakiban nginjem eta mah leuwih alus. Nganjuk keur manakiban, nganjuk beas, nganjuk naon lauk, nganjuk angeun sayur gitu kieu keur sayur lodeh. Nganjuk teu boga-boga teh mah nganjuk keur manakiban eta teh leuwih alus mah. Ari sadako keur loba duit mah. Saraya ge bisa. Ieu mah keur teu boga duit sadako eta lu hebat mah. Tah. Eta teh ngabuktikeun ayat fisyaroi wa seperti sim kuring ge sabarna mah murang kali teh ngalonyeng we abah sapatu tos aralit, acuk tos aralit nya ke sabar neng. Ari cek batur mah ari eta sodako bisa mang juta-juta emang meulikeun sapatu teu bisa. Cek nafsu mah tapi da mikir da uing teh keur diajar ngaheulakeun paren. Keun we eta mah masih bisa dipake keneh mah. Can dobol. Itu can dobol mah pake heula we. Kayak geus dobol, geus ngangang, geus calangap sapatuna dibeulikeun. Da kadian keur ngalatih kitu teh aduh. Lain teh tantangan. Orang-orang nu teu paham apa kitu ngon. Kayak kitu bisa keur sagala diomong teh. Mane benerna ke jelema nu teu resepeun mah benerna ningalina teh. Urang ibadah kieu mane benerna salah wae deuh. Kitu salah kieu salah kumaha maneh wae cete. Capek-capek pikirna kitu akhirnya tadi hadis tadi saya bahas dengan istri itu karena ibadahna diomong keneh harianeun teh eta. Betak sekarang mah urang mah eta belajar menghilangkan gangguan-gangguan yang memperjalanan kita. Omongan-omongan yang tidak enak bisa jadi datang dari keluarga, dari mana teh enak eta teh cucuk. Saya bilang itu duri penghalang perjalanan. Dengekeun tapi ulah didenge. Kadenge tapi ulah didenge. Da kadenge ngaromong kitu kieu. Keun we antep. Sedang belajar islah. Ngabebaskeun diri gitu. Sehingga alhamdulillah ayeuna mah salira terada montok mengheusan Ustaz Ipan. Salira terada montok. Sakit terada mengheusan da pertama kasurangan 45 kilo. Pertama kasurangan 45 kilo. Ayeuna mah geus 50 genep. Rada mengheusan rada montok ini. Ayeuna mah kitu ayeuna mah belajar ngabebaskeun diri. Bukan tidak ada masalah datang tapi moal diasupkeun lewat. Masalah lewat gitu nama. Mata kayak nama terudat di poyok banyak yang benci. Alhamdulillah, syukur kalau banyak yang benci kepada saya. Kenapa? Banyak yang mendepositokan kepada saya. Baheula mah lamun digoreng teh Bu Haji sok hayang ngalawan sugan ku aing tampiling jelema. Kitu baheula mah. Ya, baheula mah ngagoreng teh da urang teh di dieu teh kurma ilmuna, kurma tanaga geus haratana. Ka saya teh dulu mah seperti itu. Heunya urang teh nya mere ilmuna, mere dahareunana, sagalana. Eta aya hangar we ngagoreng aja jeleh. Dulu mah sugan poe kudu tampiling lamun kieu mah kitu dulu mah. Sekarang mah bersyukur ternyata ketika ada yang benci kepada kita harus bersyukur. Kenapa? Kita tidak usah capek-capek ngumpul-ngumpul kebaikan, sudah ditransfer oleh orang lain. Dosa kita diambil oleh orang itu. Orang yang benci mah rugi. Orang yang menyimpan benci mah rugi. Di samping amal baiknya habis, dosa nambahan. Misalnya kieu, saya teh teresep ka Bu Haji teh. Tiap pagi teh saya teh teresep. Tah, dosa Bu Haji teh ku saya diambil. Kebaikan-kebaikan saya dikirim ke Bu Haji. Jadi akhirnya rugi. Mata ulah aya kebencian yang sama. Jangan ada kebencian di antara kita ya.
Atak Abah menyampaikan hakikat ikhwan itu orang yang sudah tidak ada kebencian dalam dadanya. Jadi lamun masih kena benci, komo nu dipikang teh wali. Alah cilaka. Cilaka na lain 12 27. Cilaka 27. Overlapping itu. Lain cilaka 12 geus teu usum nama cilaka 12 bang teu usum nama. Benci ka wali menantang perang ke Allah. Benci ka wali mah catat omongan saya. Benci kepada wali akan Allah kirim berbagai penyakit-penyakit yang tidak tahu sebabnya. Ngadadak stroke, ngadadak balangsak, Jantung ngadadak jantung gitu. Dikirim teh ku hal-hal anu teh eta. Ada kitab napa saya mah gaduh keteranganna nu ngamusuhan ka oleh Allah, maka konsekuensinya Allah bakal ngirim suatu penyakit yang tidak tahu asal usulnya. Tadi mah tahu penyakit jantung. Ku sabab ngewak ka wali, kelepak maut jantung. Tahu ka ngewa suzon itu. Sudon gitu. Jangan ngadak stroke weh. Salira teh stroke, ngadak stroke. Eta ngewa ka wali mah kitu. Ini sedang diliput ini. Syukur nonton benci kepada wali mah Allah kirim berbagai macam penyakit yang tadinya kita tidak tahu asbabnya. Gitu. Hati-hati. Ya. Ngadadak lolong, ngadadak gitu ada lolong ngadadak teu pupuh jololong memang teh teu ningali. Eta teh dikirim ke Allah ngahaja kitu nanti. Ya. Nah, jadi kita mau belajar ya Pak ya, belajar sedikit-sedikit untuk membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang dapat menghalangi perjalanan kita. Jadi tazkiyatun nufus teh kahijina ibadah, kaduana mujahadah, katiluna riyadhah atanapi tarbiyatur ruh. Nu kaopatna ingtiqa ilallah. Ingtiqa ilallah teh memusatkan segala perhatian dalam hidup kita hanya untuk Allah. Atau dunia kumaha? Dunia teh refleksi atas perhatian kita kepada Allah. Dengan kita fokus kepada Allah, fokus utama perhatian kepada Allah. Tetapi dengan kita fokus kepada Allah, Allah berfirman panina di Al-Qur'an, "Wabtagina fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad." Kejar utamana akhirat, tapi dunia juga jangan kau lupakan. Artinya porsi dunia mah ulah kokomoan, non kokomoan teh ngoyo cok sunana mah nggih. Ojo ngoyo, ojo toh-tohan cok sunana mah atulah. Nah toh-tohan teh bahasa dia orang dia. Toh-tohan ge Jawa, ngoyo ge Jawa. Nya sami. Ngoyo teh ari kana dunya dibelaan hudug hulu pat. Hulu dijieun suku dijieun. Barang dijieun peuting dijieun. Keur urusan naon? Dunya ari ibadah saperluna. Ibadah mah saperluna. Dibalik eta. Ibadah mah Allah kuning. Eta aya ku kitu eta aduh eta pamikiran teh. Eta otakna kudu dicuci heula eta teh. Kudu dibersihan heula otakna. Cara berpikirna salah eta. Da kuduna ge fokus akhirat, dunia diurus kalau dunia oke gitu. Dah hanya sebatas tong poho urusan dunia. Hartina lain ditinggalkeun. Ya. Dunia ayeuna mah diorientasikeun kana urusan tah kadinya dudunya teh keur supaya orang bisa jadi alat ngaraih urusan kadinya maksudna lain teu ngendang beunghar sok sing baleunghar didoakeun sing sarukses dunyana sok didoakeun sing sarukses dunyana sing sukses dunyana. Tapi eta dunya jadikeun fasilitas alat keur ngalengkah jembatan menuju baheura kuring we kitu ngaji. Cek ingat eta Teh Haji almarhumah Ibu Haji Juwariyah bin Kiai Busyiri putrana apa oha etana almarhumah kali teh ngarios dunya ge penting cenah. Nah memang ari meser kitab ku naon kitu ku kertas kitu meunang ku kertas teu meunang da ku duit ari duit bakal boga tetengan nya heuh
Oh, duit kudu boga cenah gitu. Uang juga harus punya. Keur beli kitab, kalau santri sok peser kitab, apa kudu duit mah teh. Datang ke toko kitab, meser kitab, bare koran gitu. Iya we, malah kudu duit. Ya. Lain duitan eta. Sekarang banyak duitan. Ya. Eta kertas berharga kusabab aya angkaan, berharga teh sabab aya angkaan. Teu aya angkaan moal berharga. Peda ditulis dinya 100.000 berharga. Ku aya angkaan. Jadi ternyata ari urang tos kieu mah duniana diorientasikeun kana urusan kade. Ulah jadi salah dibalik. Saya mau urusan itu mah dunia teu beunang kitu sok nu gaduh usaha naon wae. Jalankeun salami eta usaha henteu ngaganggu kana perjalanan manakib urang. Ya, ulah dugi ka ayeuna manakib eureun gara-gara aduh saya sibuk orderan teh loba euna mah. Gitu Ardan. Didoakeun sing seueur orderanna. Orderan loba manakib sing tambah getol gitu. Ya. Itu. Lain jadi alasan loba orderan kalau ka eureun manakibanana. Geus ditarima gawe jadi eureun manakibanana pan kitu. Ari keur nganggur mah aduh nuhun pidoana abi teh tacan kadu damel. Mangga. Terus we hayu geus mah diijabah poho we kana manakibna teh. Loba jeung manakib teh na teh. Matak naon teh ketika diberikan sesuatu hasil itu tambah jauh dari Allah, kayak kalau dicandak deui. Kalau dicandak deui kayak ripuh deui wae kana teh. Itu. Sabab teu syukur. Ari syukur teh Ibu perlu diketahui. Saya baca di dalam Jauhar Maknun di soepa awal diterangkan di situ. Syukur teh sorful abdi jami'an ma'amallahu bihi ma khuliqa li ajlih. Apal? Ente. Ngerti? Ngartos? Ente, udah jelaskeun. Syukur itu mendayagunakan seluruh fasilitas di Allah didayagunakeun. Sehatna, dohir batinna, hartana, panti Allah kabeh sadayana ge. So jami'an sadayana ma'amallahu bihi khuliqa sesuai keinginan Allah. Kumaha sesuai keinginan Allah teh supaya kabehanana karunia ti Allah teh jadi bernilai ibadah ka Allah. Gitu. Dibere harta tah dijabah doa teh kamu sekarang bisa bekerja dapat uang ngaji eureun berarti teh ngadayagunakeun eta mah. Justru dengan ketika kita ijabah di doa kita diijabah keinginan kita laksana punya kerja punya penghasilan ngaji kusuk semakin rajin sabab aya mah aya kendaraan naon tiud aya keur meser bensin nya aya keur meser cai lamun capek teh mah di jalan gitu. Lain justru ka eureun ngajina lamun eureun ngajina dicandak deui ke Allah teh bakal diambil lagi oleh Allah gitu nya. Nauzubillah orang maulah kitu nya. Tos panjang-panjang teh tos setengah. Tos 10 geuningan. Teu karaos setengah 11 ya mah. Setengah 11 ya mah. Ari ngaos banyak sok kadang-kadang lamun keur kaluar etana sok hayo we teu poho teh ningali jam bae diingetan tadi. Setengah 10 saya target setengah 10 beres ya teh. Ya, ini sudah jam 10 kurang 10 menit. Sudahlah itu aja ya Pak ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada baiknya silakan ambil, tidak ada yang baik sama sekali dibuang saja jauh-jauh ya. Kalaupun benar itu barokah dari guru agung kita, salah mutlak dari kebodohan saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Allahumma sholli ala
Alhamdulillah. Alhamdulillah segala amaliyah pada malam hari ini bisa kita laksanakan dengan cara berjamaah. Hadiah. Terima kasih kepada Pengusaha Kiai Haji Lukman Kamil As-Siddiq yang senantiasa memberikan pencerahannya kepada kita semuanya.